إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada malam ini dimudahkan kita berkumpul di majelis ini untuk mempelajari ilmu syar'i karya para ulama, khususnya kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Malam ini kita akan memasuki dosa besar Al-Kabiratu Tsaniyatu Asyarah, dosa besar yang ke-12, yakni az-zina, dosa zina. Wa ba'duhu akbaru ithman min ba'd, di mana zina ini sebahagian ada yang lebih besar dosanya dari dosa yang lain. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala fi surat Al-Isra, dalam surah Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Karakteristik dalam larangan Islam kadang memakai kata ijtanibu, jauhi, kadang memakai kata la taqrabu, jangan dekati. Ini karakteristik larangan-larangan di dalam Al-Quran ya. Ada kadanya sesuatu yang diharamkan itu Allah katakan ijtanibu, jauhi. Contoh surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat ke-90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, al-maisir, berkorban untuk berhala, al-ansab, mengundi nasib dengan panah, wal azlam, adalah termasuk perbuatan syaitan. Rijsun, najis, min amali syaitan, adalah perbuatan syaitan. Apa kata Allah? Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, fajtanibuhu, jauhilah oleh kalian agar kamu mendapat keberuntungan. ya.
Itu semua larangan itu. Allah katakan ijtanibu, jauhi. Kalau dikatakan jauhi berarti posisinya masih jauh atau udah dekat. Perhatikan kalimatnya, jauhi berarti posisinya gimana itu? Berarti dekat. Makanya diperintahkan untuk apa? Dijauhi. Contoh tadi khomer. Khomer itu dekat nggak dalam hidup kita? Dekat. Metu apa lah? Ngarep iku dodol khomer sing warnai biru mbek abang iku. Tonggomu iku. Gak percaya delokon nang isor tol kasih inguen. Ono khomer enggak? Dekat enggak berarti? Dekat khomer itu. Dan orang bisa bikin sendiri khomer itu. Banyu kelopo simpenan nang kulkas saulan. Mane ngono umben, mendem enggak? Durung dicampur bodrek itu. Spiritus. Ojo nuduh aku pengalaman. Jadi khomer itu dekat dengan hidup kita. Judi juga begitu, dekat. Karena orang itu sudah mental judi, dimanapun, kapanpun bisa judi. Saya pernah ngubur jenazah di Ngagel. Itu becak jejer-jejer. Duh, ini ngomongin nang di kabeh. Nggak taunya di sebelah sana surak-surak, ore menang. Tak lihat kapal-kapalan, balapan. Berarti judi atau tidak itu? Kalau mental judi, apapun bisa jadi judi. Jadi judi itu dekat dengan hidup kita. Apalagi zaman medsos sekarang. Judi bisa masuk ke sini. Tahu-tahu suruh registrasi, suruh ikut. Kadang melalui hobi, kesenangan. Ada nggak game yang judi? Dekat dengan hidup kita. Maka Allah perintahkan jauhi. Contoh lagi dalam Al-Quran disuruh kita menjauhi apa? Al-Hujurat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa kata Allah? Hei orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Iya, karena gampang menggunjing, menghibah itu gampang sekali. Asal orang udah kumpul, nggak ada pembicaraan, ya. Kadang-kadang ice breaking, memecah kebekuan itu dengan apa? Bicarain orang lain. Mas, kon karo kabari iki. Hebat. Udah bicara. Kalau udah asyik, lupa. Padahal itu membuka aib orang lain. Dekat orang itu dengan ghibah. Nah, kadang dalam Quran larangan itu disampaikan dengan kalimat la taqrabu. Jangan kau dekati. Kalau jangan kau dekati, posisinya itu jauh apa dekat? Halo? Jangan dekati kok. Hah? Posisinya jauh apa dekat? Jauh. Contoh zina. Zina itu sebetulnya jauh. Karena zina itu perbuatan dosa yang harus melalui tahapan-tahapan. Mulai dari ketemu, ya kan? Ketemu aja kalau dia nggak berani ngobrol, selesai. Tahap kedua berani ngobrol. Kalau ngobrol selesai, nggak berani tanya nomor telepon, selesai. Tapi kalau dia tahap berikutnya, ya tanya nomor telepon, udah tahap ketiga itu. Setelah dapat nomor telepon, selesai, berpisah. Kalau nggak ada apa-apa, kelanjutan selesai. Tapi kalau setan membisiki, iseng-iseng telepon, halo. Tahap keempat dilalui. Jadi zina itu bertahap. Jadi kalau orang sampai melakukan zina, itu berarti sudah niat banget. Sudah niat banget orang itu. Karena apa? Tahapan-tahapannya dilalui gitu. Makanya tahapan itu harus apa? Ditutup. Rapat-rapat. Makanya Islam melarang adanya ikhtilat, percampur bauran laki perempuan dalam satu tempat. Makanya Islam melarang khulwat. Apa khulwat?
berdua-duaan, laki perempuan, itu dalam rangka apa? Menutup celah-celah zina. Berarti dosa zina itu sebetulnya jauh. Kalau orang sudah sampai melakukan perbuatan zina, berarti dia sudah melalui tahapan-tahapannya. Ya. Sudah tahap keberapa antum melalui? Udah pernah? Ya. Tahap pertama mungkin barangkali tahu. Tahap kedua sudah di khitbah, cari orang tuanya, ya, dipinang. Kalau udah tertarik datangi, jangan dilanjutin, langsung cari jalan yang syar'i. Kalau memang tertarik sudah datangi orang tuanya, diminta. Jangan pakai berbagai macam alasan ya. Saya itu pengen tahu, menjajaki, ya, menjajaki ya. Alasannya kan banyak kan. Ini dalam rangka apa? Mengenal lebih jauh, dalam rangka mendalami sedalam-dalamnya. Terlalu dalam bahaya. Dengan alasan itu kan orang akhirnya apa? Pacaran. Dengan alasan itu, padahal semua itu adalah alasan-alasan klise, alasan yang dibuat-buat. Kalau kau memang niat ingin nikah, kalau kau tertarik, datang orang tuanya, minta, ditolak, selesai. Tapi kau senang dukun, cari lagi. Nggak usah pakai backstreet. Kenapa? Itu merupakan celah-celah menuju zina. Dan itu tahapan-tahapan yang harus dihindari. Maka Allah katakan la taqrabu, jangan kau dekati az-zina. Nah, kemudian definisi dari zina. Zina itu perbuatan dosa yang dilakukan antara seorang lelaki dan perempuan yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Dan secara jelas definisi zina itu adalah Nabi menggambarkan apabila timba sudah masuk sumurnya. Kalau timbanya masih di luar sumur, itu belum dikategorikan zina. Itu bahasa Nabi dalam menganalogikan zina. Stik celak udah masuk ke botol celaknya. Timba sudah masuk kemana tadi? Sumurnya. Ketika Nabi bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik, karena dia mengaku berbuat zina, ditanya, benar kau berzina? Apakah timba sudah masuk sumurnya? Apakah stik celak udah masuk botolnya? Dengan kiasan, dengan analogi seperti itu. Artinya kalau tidak sampai dukhul masuk, berarti belum dikategorikan zina. Tapi kalau sudah dukhul, walaupun hanya sebentar, tetap zina. Nah, tapi perjalanan menuju zina itulah yang ditutup di dalam Islam. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita nasib anak Adam tentang zina, yaitu zina-zina yang dilakukan oleh panca inderanya, dan setiap kita pasti melakukannya. Apa kata Nabi? Buka Muslim nomor 2278 insyaallah. Nah, bukan 78, 82. Judulnya Zina dan Takdir. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan nasib anak Adam mengenai zina.
Tidak mustahil dia pernah melakukannya. Iya. Dua mata zinanya memandang. Wal ainani tazniyan, dua mata itu berzina. Wa zinahuma al-basar, an-nazar, melihat zinanya. Ini bukan zina yang sebenarnya, tapi ini jalan-jalan menuju apa? Zina. Dari mata pertama, dari mana? Dari mata. Makanya Nabi memerintahkan untuk apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Kata Allah dalam surah An-Nur 24 ayat 30, wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Apa kata Allah? 30. Jangan ragu-ragu, sering ragu sekarang. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Yaghuddu min absarihim. Terus. Dan memelihara kemaluannya. Wa yahfadhu furujahum. Allah sebut dua instrumen di situ. Instrumen pertama apa? Mata, yang fungsinya melihat. Yang kedua disebutkan apa? Kemaluan. Makanya kejahatan seksual termasuk perbuatan zina itu berawal dari mata. Dari mana? Mata. Dari mata turun ke hati, ke situ. Yang disebut Nabi dua kan, dari mata turun ke situ. Makanya belum sampai ke bawah, di tengah-tengah dipotong. Di mana di tengah-tengah? Di hati. Kenapa? Sebelum sampai turun ke bawah, ketika sampai di tengah dipotong. Kenapa? At-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini. Iman, takwa. Hanya di sini. Peran dari mata itu besar sekali. Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Dua mata itu berzina, zinanya melihat. Dua, kembali ke Muslim. Dua telinga, zinanya mendengar. Wal udhunani yazniyan wa zinahuma istima'. Zina telinga itu mendengar. Dua, tiga sekarang. Lidah, zinanya berkata. Wal lisan yazni wa zinahul kalam. Zinanya adalah berbicara. Berbicara yang berisi rayuan. Hati-hati lu. Kadang-kadang salam niatnya duduk ndongakno tapi nggudo. Hati-hati itu. Itu cuma tuh rayuan itu. Assalamualaikum. Hati-hati lisanmu itu. Kalau itu mengandung rayuan, itu berarti zina mulutmu. Walaupun yang kau ucapkan adalah ucapan salam, tapi kau bukan niat untuk mendoakan, tapi niat menggoda. Ngono iku nek wedok oleh salam ngono dijawab apa enggak? Bu, dijawab apa enggak? Tetap dijawab, tapi ojo nadahe podo. Waalaikumsalam. Wis podo wis. Tumbuh oleh tutup nek wis ngono. Ya. Sing lanang ganjen, sing wedok lem. Ya, zina mulut. Yang kedua, ya yang ketiga, yang keempat. Tangan zinanya meraba. Iya, meraba. Gimana, Pak? Memegang. Wal yadani yazniyani wa zinahumal batshu. Dua tangan berzina, zinanya memegang atau menyentuh. Aku mau ke rumah meraba-raba jadi. Ojo dirubah artinya itu. Oh ya nggak cocok kalau memukul ya kan. Ya, itu penyimpangan itu kalau itu ya kan. Itu namanya sadisme kalau memukul itu. Walaupun dia dapat kenikmatan seksual, tapi kalau dengan gepui orang itu namanya sadisme. Tapi tangan itu umumnya adalah memegang, menyentuh. Apalagi yang kelima, kaki. Apa kata beliau? Kaki zinanya melangkah. Ya. Warijlani, dua kaki, yazniyani, dua kaki ini berzina. Wazinahuma yamshi, zinanya berjalan. Jalan menuju kemana Bapak Ibu?
ke tempat maksiat. Contohnya kemana? Nih contoh akhirnya cek abote, tretes, ya wis gak apa-apa, ya diterima. Dan yang terakhir, bahkan kata Nabi SAW, wal qalbu yazni. Apa katanya? Hati zinanya ingin dan rindu. At-tamanni, hati itu berzina. Zinanya adalah merindukan, menginginkan, membayangkan. Hati-hati. Zina hati. Dan yang paling penting di sini apa? Semua itu tidak akan terjadi kalau tidak dibenarkan oleh faraj. Apa kata beliau? Sedangkan faraj atau kemaluan hanya mengikuti atau tidak mengikuti. Makanya sebelum sampai ke faraj, di tengah jalan dipotong supaya sinyalnya jangan sampai ke bawah. Itulah letak dan fungsinya iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wa qala Allah Ta'ala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyeru di samping kepada Allah, menyeru kepada selain Allah di samping kepadanya, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, tapi barang siapa yang melakukan semua itu, syirik, membunuh, berzina, yalqa athama, dia akan mendapatkan pembalasan dari perbuatannya itu. Apa balasannya? Dosa zina ini termasuk dosa besar yang diancam siksa. Yaitu pertama, siksa yang bersifat syar'iyah, hukuman yang bersifat syar'iyah. Yang kedua, hukuman qadariyah. Pertama, syar'iyah. Hukuman syar'iyah itu disebutkan dalam surah An-Nur, yaitu surah yang ke-24 pada ayat yang ketiga, 24 ayat 3. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله. Apa kata Allah? Ayat yang ke, ya, baca, silakan. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, terus, kenapa Pak? maka geralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 dari derah. Itu hukuman apa ini? Hukuman syar'iyah. Dia harus dicambuk 100 kali, mi'atul jaldah. Kalau orang Jawa bilang apa? Dijilid. Dijilid ya. Jilid itu apa? Ya disiksa kulitnya. Makanya ada penjilitan itu dikasih kulit, maksudnya penjilitan. Orang Jawa kalau dipukul itu yang sakit kan apa? Kulitnya, dijilid. Artinya apa? Dicambuk. Karena orang dicambuk itu terasa sakit nggak? Kenapa terasa sakit? Karena ada saraf-sarafnya. Dan saraf-saraf sakit itu letaknya di mana? Di kulit, bukan di daging. Kalau kita belajar ilmu kulit kan ada kulit jangat, ada kulit ari, ya kan? Di mana letak saraf-sarafnya? Itu di kulit. Makanya dalam Quran itu juga nanti siksa di neraka itu apa? Kulitnya diganti dengan yang baru. Tidak dibicarakan yang lainnya. Nah, di dunia salah satu bentuk siksa agar orang itu jera dari berbuat dosa apa? Disiksa dengan cara dicambuk. Karena dengan cara itu akan terasa sakit. Ya, cuman di sini global sifatnya. Tidak dirinci. Kemudian
Apa kata Allah? Wala ya'khud bihima ra'fatum fi dinillah. Apa katanya? Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Iya. Artinya hukum ini tidak pandang bulu, tidak mengenal rasa kasihan, selama itu dalam rangka menegakkan hukum Allah. Kenapa? Karena rasa kasihan pada seseorang itu bisa jadi akan merusak tatanan hidup umat manusia. Mending mengorbankan satu orang daripada mengorbankan banyak orang. Kalau dengan alasan kasihan, nanti pasti hukuman itu tidak akan pernah ditegakkan. Nah, dalam Islam, orang-orang yang tidak memahami hikmah dari hukum Allah itu menganggap bahwa hukum Islam itu sadis. Padahal justru kalau ini ditegakkan, orang pasti akan apa? Kapok, jerah. Untuk berbuat maksiat akan mikir. Apalagi untuk zina ini dirinci. Mereka yang masih belum pernah nikah, masih perjaka dan perawan, itu dicambuk 100 kali, dipenjara 1 tahun. Tapi bagi orang yang sudah menikah, dia dicambuk, didera 100 kali dan dirajam sampai mati. Dalam Quran tidak disebutkan, tapi dirinci dalam hadis. Buka Muslim 1473. Ya. Hmm? Seribu 1673. Ntar dicek dulu, pastikan dulu. Hukuman berzina. Ya, hukuman berzina. 1000 berapa tadi? 673. Ya, silakan. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Laksanakanlah hukumku. Khudu anni. Laksanakanlah hukumku. Khudu anni, ambillah hukum itu dariku. Itu maksudnya. Apa itu? Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum bagi mereka yang berzina. Siapa? Apabila bujang dengan gadis sama-sama belum nikah, hukumannya keras 100 kali dan penjara 1 tahun. Al-bikru bil bikri, perjaka dan perawan jika dia berzina, hukumannya adalah jaldu mi'atin, didera, dicambuk 100 kali, wa nafyu sanah, dan diasingkan atau dipenjara satu tahun. Saiki malah dikawin no. Ada yang menerapkan hukum Allah seperti ini di negeri kita? Di mana? Di Aceh. Saya belum tahu, belum melihat langsung saya. Ini bagi perawan dan perjaka. Namanya apa? Zina ghairu muhson. Karena belum pernah nikah. Adapun yang sudah pernah menikah, namanya zina muhson. Apa hukumannya? Lanjut. Apabila janda dan duda sama-sama sudah nikah, yang berzina hukumannya keras 100 kali dan rajam sampai mati. As-sayyibu bis-sayyibi, duda dan janda, artinya keduanya sudah pernah menikah, baik pada saat itu masih ada pasangan hidupnya atau dia sudah cerai, yang jelas dia sudah pernah melangsungkan pernikahan. Setelah itu dia berzina, maka hukumannya jaldu mi'atin, didera 100 kali, dicambuk 100 kali, dirajam sampai mati. Bagaimana dirajam itu? Dilempari batu kepalanya sampai mati. Ada yang dibiarkan tidak dipendam,
Ada yang dipendam sampai setengah badan atau kelihatan kepalanya. Setelah itu dilempari kepalanya dengan batu. Dan batu itu nggak boleh kecil sak krekil, sak norek koncoku. Nggak boleh. Dan tidak boleh juga apa? Pakai batu yang gede atau bok kalvet langsung. Nggak boleh. Batu yang dipakai adalah batu yang bisa digenggam dengan tangan. Botol. Apa meneh? Paving. Matinya lama nggak kalau seperti itu? Halo? Untuk apa? Merasakan pedihnya. Supaya orang berpikir, maaf, nikmatnya zina dengan nikmatnya dirajam. Kok nikmatnya dirajam? Nikmatnya zina dengan pedihnya dirajam sebanding atau tidak? Sebanding atau tidak? Halo? Maksudnya lebih pedih mana? Sepadan nggak nikmatnya zina berapa menit? Sekarang pedihnya disiksa seperti itu lebih lama atau lebih sebentar? Masih yore enak, tapi nek koyok ngono delok diantemi mbek watu rasane hi. Tapi belum pernah terjadi kan? Sehingga orang tidak bisa membayangkan betapa pedihnya siksa hukuman syar'i itu. Kalau itu ditegakkan, hukuman rajam ditegakkan di negeri kita, maaf, ada nggak kira-kira sejarah Dollywood? Halo? Nek Amerika lah Hollywood, India Bollywood. Kita punya Pak dulu apa? Dollywood, tempatnya artis. Saya tanya, kalau seandainya ditegakkan hukum Allah rajam, kira-kira keramat tunggak itu ada sejarahnya enggak? Sarkem itu ada enggak kira-kira? Wes, ojo takok. Tutup pasar kembang ke ini lapo. Nek kula jajan ning pasar kembang ya kan. Ki Sarkem Jogja kono lho. Astagfirullah kok tak dudukno. Hah? Tutup apa nih? Lawang ngarep. Ya. Jadi nggak akan pernah ada sejarah yang namanya lokalisasi, nggak akan ada. Kalau ditegakkan hukum syariat Allah, kenapa orang akan berpikir pedihnya hukuman zina itu? Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Nah, kalau hukuman ini tidak ditegakkan di muka bumi, hukuman syar'i tidak ditegakkan, berhati-hatilah, Allah akan turunkan hukuman qadariyah. Apa hukuman qadariyah? Yaitu bencana alam. Kalau sudah banyak orang berbuat dosa, bermaksiat, berzina, minum khamr, berjudi di suatu tempat dan tidak ada orang yang mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, tunggu saatnya Allah turunkan bencana alam. Apa bencana alam? Macam-macam. Bisa gempa, bisa gunung meletus, bisa tsunami, bisa banjir, tanah longsor, apa saja bisa terjadi. Dan itulah hukuman qadariyah. Dan kalau hukum qadariyah ini diturunkan, saya tanya, yang baik-baik kena atau tidak? Kena semua, gak akan pilih-pilih. Yang tidak berbuat dosa pun kena. Beda kalau hukuman syar'i ditegakkan, yang dihukum hanya orang yang berdosa, yang tidak berdosa tidak akan dihukum. Tapi kalau tidak ditegakkan, Allah turunkan hukum qadariyah, kuwabe dintekno. Maka sejarah bagaimana tempat-tempat yang dulu pernah dipakai untuk berbuat zina, Allah musnahkan tempat itu, Allah hancurkan tempat itu. Lebih-lebih pada umat-umat sebelum kita. Kalau di umat Rasulullah SAW, umat akhir zaman ini, karena beliau itu disifati dengan Nabiyur Rahmah wa Nabiyut Taubah, Nabi yang masih memberi kesempatan taubat kepada umatnya. Beda dengan umat-umat dulu, tokcer. Nabi ditentang, langsung diturunkan azab. Bahkan zaman sekarang ini,
seluruh perbuatan dosa dan maksiat itu sudah berkumpul, semua jenis ada, tapi masih aman-aman saja negeri ini. Tapi bisa jadi itu adalah istidraj, yang suatu saat kalau siksa itu diturunkan bisa lebih pedih dari yang lainnya. Ikhwatal iman, para bapak ibu saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, maka wajib bagi kita untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan zina. Dan kalau itu sudah pernah dilakukan, maka bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Sebagaimana dalam ayat berikutnya, kalau dia tidak ditegakkan hukum Allah di muka bumi ini, Allah akan siksa nanti di akhirat karena dia nggak tobat. Kata Allah pada ayat berikutnya, Al-Furqan 69, yudha'af lahul adabu yawmal qiyamah wa yaqlud fi muhana. Apa kata Allah? Yani akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Iya, akan disiksa dia di hari kiamat dengan berlipat ganda. Siksa dunia dibandingkan dengan siksa akhirat jauh lebih dahsyat siksa akhirat. Allah lipat gandakan siksa akhiratnya nanti. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Bahkan dalam hadis Bukhari, mereka para pezina nanti di alam kubur pun sudah mendapatkan porskot. Dia akan dibakar di dalam tungku api bersama-sama para pezina-pezina yang lain. Antum bisa lihat dalam riwayat yang panjang tentang Rasulullah bermimpi diajak oleh malaikat Jibril dan Mikail pergi ke sebuah negeri. Disitulah Nabi diberikan tamsil orang-orang yang disiksa dalam kubur. Salah satunya orang-orang yang dibakar dalam sebuah tungku api. Mereka adalah para pezina. Jadi sebelum di akhirat, di alam barzah sudah kena. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, bertobat dengan tobat yang sebenarnya itu adalah satu-satunya yang harus dilakukan supaya Allah Jalla wa'ala membersihkan kita dari siksa. Kalau tidak, kita masih hidup di dunia dalam keadaan aman, bisa menyembunyikan aib kita. Mungkin kita aman dari azab qadariyah, atau mungkin lepas dari hukum syariah. Bisa jadi hukuman itu yakni berupa diberikan kita pasangan-pasangan hidup yang sejenis dengan orang-orang yang berzina. Kenapa? Karena tidaklah pezina dia akan menikahi orang yang berzina. Ini rumus ini kata Allah Jalla wa'ala, yaitu di dalam surah An-Nur ayat yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Apa kata Allah? Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Iya. Laki-laki yang berzina dia tidak akan menikahi kecuali perempuan yang berzina. Ini rumus. Makanya siapakah pasangan hidup kita itu adalah cermin dari kita. Sebaliknya juga begitu. Wazaniyah, dan perempuan yang berzina tidak akan dinikahi kecuali oleh laki-laki yang berzina au musyrik, atau orang musyrik. Karena orang musyrik itu jangan ditanya, mereka nggak ada aturan. Bagi mereka zina itu sah-sah saja, asal apa? Like and
like, suka sama suka, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Orang Islam nggak boleh. Masuk? Burung apa-apa Isma. Baik, azan dulu, kita lanjutkan nanti sebentar ya. Silakan. Monggo. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lanjutkan bahwa tidaklah menikahi seorang wanita pezina melainkan dia adalah lelaki yang berzina. Ya. Artinya keduanya ini belum bertaubat kepada Allah. Tapi kalau ada seseorang ternyata dia dinikahi atau menikahi orang-orang yang pernah berzina, bukan berarti rumus ini salah. Kemungkinan orang itu pernah melakukan tapi dia sudah bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan dia diterima taubatnya, maka dia tidak termasuk dikategorikan pezina. Baik. Berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar, kata beliau, kata sahabat. Qal, Nabi menjawab, an taj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, wa huwa khalaqaka, sementara dia Allah menciptakan dirimu.
Qal thumma ay. Kemudian orang itu bertanya, kemudian apa lagi wahai Rasul? Qal, Nabi bersabda, antaktula waladaka khasyata ayyut au ayyat amu ma'ak au ayyat ama ma'ak, yaitu engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersama kamu. Wedi kaiso ngeima mangan. Qala thumma ay, kemudian apa lagi kata dia? Qal, Nabi kemudian menjawab yang ketiga, antuzaniya halilata jarik, yaitu kau menzinai istri tetanggamu. Menzinai istri tetangga ini dosanya lebih besar daripada menzinai selainnya. Mungkin barangkali ya, menzinai pelacur dengan menzinai istri tetangga itu lebih berat dosanya yang mana? Istri tetangga. Kenapa? Karena madorotnya itu lebih besar, kerusakannya lebih parah. Satu, karena dia tetangga, akan terjadi kerusakan di kampung itu. Ribut nggak di kampung itu? Ribut. Yang kedua, itu bisa jadi nanti suami yang dizinai istrinya tadi itu mengetahui siapa yang menzinai, akan terjadi perkelahian, pertengkaran, bahkan peperangan. Yang kedua, belum lagi anak-anaknya nanti kadang udah kenal gitu. Jadi akan lebih parah kerusakannya di muka bumi ini. Tapi bukan berarti nek ngono mending menzinai pelacur ya. Untuk ngono ngawur rai. Ya. Jadi sama-sama merupakan dosa besar, ini lebih parah lagi gitu. Madorotnya lebih gede. Baik, berikutnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maaf tadi belum saya sebutkan hadisnya, tidak disebutkan di sini tapi disebutkan, yakni sudah disebutkan pada nomor berikutnya. Itu nomor yang ke-9 ya nanti. Jadi yang berikutnya yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 kelompok manusia, la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, yang tidak diajak bicara oleh Allah nanti di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak disucikan mereka dari dosa, wala yanzuru ilaihim, dan tidak diperhatikan orang ini, dicuekin sama Allah di akhirat nanti. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Siapakah mereka ini? Ada berapa lapis tadi siksanya? Tidak diajak bicara. Terus apa lagi? Tidak disucikan dari dosa. Yang ketiga dicuekin. Ya. Kemudian yang keempat, dia disiksa oleh Allah dengan azab yang pedih. Siapakah mereka? Pertama, syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Wis tuwa sik zina. Bedanya apa? Pemuda yang berzina dengan orang tua yang berzina. Halo? Wong tua pengalaman. Apa begitu alasannya? Orang tua itu syahwatnya itu tinggi atau rendah? Kuat atau lemah? Lemah. Lu ngono iku lho sik kok berzina. Ya kan? Artinya pertama, dia sudah mungkin pernah menikah. Yang kedua, sebetulnya orang itu digiring oleh Allah supaya lebih dekat kepada Allah menjelang kematiannya. Makanya dikasih loyo, dikasih lemah, cek gak belakrak, dikai awak loyo. Mata dikasih oleh Allah apa? Rabun, kalau enggak apa? Kabur. Mangane yo kadang mek
bubur iku tengenere cedek lubang kubur ya. Mestinya orang itu dikondisikan Allah itu semakin hari semakin dekat dengan Allah. Tapi kok masih ada semakin tua kok malah bermaksiat. Sampai istilah orang itu apa? Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nek ono nom-noman zina iku elek, tapi sing luwe elek wis tuwa zina. Nemen gak ya? Nemen. Lah iya. Ngono yo sik kepingin naik padahal wis mambu. Sapa sing ngomong lemah nang buri? Itu jeritan hati sebetulnya. Ya, jadi ini. Wa malikun kadzibun, raja pendusta atau penguasa pendusta. Itu yang tidak diperhatikan oleh Allah di hari kiamat. Ya, ini. Wa ailun mustakbirun, orang melarat yang sombong. Soge sombong, mungkin karena ada yang disombongkan apanya? Hartanya. Iki enggak kere, sombong. Nemen enggak ini? Nemen. Ini hadis riwayat Muslim ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Baik. Jadi ada dosa-dosa, di antara dosa itu yang lebih berat siksanya, lebih tinggi derajat keburukannya. Bahkan khusus dalam dosa zina itu ada yang lebih berat dari dosa zina yang lain. Di antaranya tadi itu orang tua pezina atau menzinai istri tetangga. Itu kan sama dengan pagar makan tanaman. Mestinya harus dilindungi, tapi malah justru dirusak. Ya, wallahu a'lam. Baik, ini ringkasannya, masih ada beberapa hadis, tapi mungkin barangkali yang lebih utama tadi sesuai dengan judulnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah nanti yang akan datang kita akan bahas, yaitu pemimpin yang menipu rakyatnya. Baik, sebelum saya tutup seperti biasa, silakan kalau ada pertanyaan singkat saja, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuduh. Oh iya. Iya. Jadi menuduh orang berbuat zina itu termasuk di antara dosa besar yang akan dibahas pada nomor berikutnya. Ya. Itu ada nanti pembahasannya. Tapi yang jelas bahwa untuk menegakkan hukum syariat itu, orang tidak boleh menuduh tanpa ada saksi dan bukti. Dalam Islam itu tegaknya hukum zina apabila ada 3 unsur yang terpenuhi, salah satunya. Salah satu dari 3 unsur. Apa saja? Pertama, yaitu adanya bukti. Yang kedua, adanya pengakuan. Yang ketiga, adanya saksi. Ya ini. Sebagaimana dalam hadis, buka Muslim 1670 berapa? Sebut tadi berapa yang sudah dibaca? Sekarang 72. Iya. 1672. Silakan. Iya, yang saksi itu tadi, bukti dan silakan. Iya, baik dibaca. 1674 ya. Iya, silakan baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Umar bin Khattab pada suatu ketika sedang berada di mimbar Rasulullah SAW, beliau berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran, dan Allah menurunkan kitab kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membaca, telah mempelajari, dan telah memahamkannya, ialah ayat rajam. Rasulullah SAW telah melaksanakan hukum rajam tersebut.
Begitu pula kita yang masih hidup sesudah beliau. Aku khawatir jika semakin lama ada orang yang berkata di dalam Al-Quran tidak ada kita dapati ayat mengenai hukum rajam, lantas mereka sesat karena meninggalkan hukum wajib yang diturunkan Allah Ta'ala. Sesungguhnya hukum rajam yang terdapat dalam kitab Allah wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang berzina apabila ada saksi. Pertama, apabila ada saksi, dan saksi itu jumlahnya 4 orang laki-laki. Kalau perempuan semuanya harus 8, karena saksi laki perempuan itu 2:1. Satu laki itu sepadan dengan 2 perempuan. Jadi ada 4 saksi laki-laki. Yang saksi ini harus melihat dengan mata kepala langsung. Tidak bisa lihat dengan kamera, tidak bisa dengan CCTV. Langsung melihat dengan mata kepala bahwa betul-betul timbanya sudah masuk sumur. Kira-kira ada nggak orang zina ditonton 4 orang? Halo? Hah? Nggak ada, kecuali undangan ya. Kan nggak mungkin itu. Dimarahi sama Pak Karim nanti. Ya, jadi nggak mungkin ditonton banyak orang. Dan kalau ada 1 orang lihat, kemudian dia tahu harus 4 orang saksi, masanya manggil orang, rek mek loro, kurang loro ini yo, nggak boleh. Karena itu termasuk buka aib orang itu dosa. Bukan karena lu mek wong loro tok kurang loro iki rek, golek ana wong loro gak oleh. Dan nggak akan mungkin itu. Mesti orang melakukan sembunyi-sembunyi. Jadi pelaksanaan hukum Islam, hukum syariat, ditegakkannya rajam itu nggak gampang. Kenapa orang takut ditegakkan hukum syariat? Karena untuk membuktikan, untuk proses menuju eksekusi hukuman rajam itu nggak gampang. Harus ada 4 orang saksi, melihat dengan mata kepala. Nah kalau nggak ada, yang kedua apa itu? Ada bukti seperti hamil. Ada bukti, yaitu apa? Hamil. Kalau nggak ada bukti, selesai. Walaupun ada orang saksi tapi nggak memenuhi, terus nggak ada buktinya, ya nggak boleh. Kecuali ada bukti hamil. Dan kalau ada wanita belum menikah, dia hamil, pasti dia melakukan apa? Zina. Kan nggak mungkin sampean jengkok meteng apa? Iya aku wingi adus nang kali, mari ngono moro-moro meteng. Nggak mungkin ya. Mesti dia melakukan zina. Yang ketiga apa itu? Atau adanya pengakuan. Kira-kira wong iku ngaku nggak nih ditakoki? Jangankan datang dengan ikhlas mengaku sebagaimana wanita dari suku Juhaina, wanita dari suku Khos'am, ya, seperti Ma'is bin Malik datang ikhlas pengen dibersihkan dari dosa zina, ngaku di hadapan Nabi. Itu pun apa? Itu pun tidak sekali mengaku langsung dirajam. Ketika Ma'is itu datang mengaku, wahai Rasul, aku telah berzina, bersihkan aku dari dosa ini. Rasul gak nanggapi, Rasul melengos. Setelah itu dia datang lagi di hadapan Rasul. Rasul, tolong dong bersihkan aku dari perbuatan ini. Aku telah berzina. Direken. Sudah berapa kali? Datang lagi yang ketiga, gak direken. Datang lagi yang keempat, gak direken. Sampai berapa berarti? 4. Baru yang kelima, dia mengatakan bersihkan aku dari dosa zina. Aku telah berzina. Hei Ma'is, kau niki edan yo. Apakah kau gila, kata Rasulullah? Tidak wahai Rasulullah. Benar kau berzina? Benar wahai Rasulullah. Mungkin kau hanya ciuman saja. Enggak wahai Rasul. Lihat itu di dalam Sahih Muslim ada kisahnya. Baik, apakah kau betul-betul melakukannya? Sebagaimana timba masuk ke sumur, stik celak masuk ke botolnya. Benar wahai Rasul. Aku telah menjima wanita itu sebagaimana seorang menjima istrinya. Baik si Ma'is, kau harus dihukum rajam.
Kenapa sampai mengaku 4 kali dibiarkan akhirnya sampai 4 kali? Itu gantinya 4 orang saksi. Makanya dibiarkan sekali, 1 kali bersaksi atas dirinya sendiri, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Berarti dia bersaksi sebanyak 4 kali, pengganti saksi-saksi orang lain, tapi dia bersaksi atas dirinya sendiri. Makanya begitu yang kelima ditanggapi serius sama Nabi. Seandainya pada waktu dia mengucapkan yang kedua dia nggak jadi, Rasul gak ngereken mulai ae. Kira-kira dihukum rajam atau tidak? Dihukum rajam nggak? Selesai. Mungkin dia bertobat dengan tobat nasuha, ya kan? Allah mengampuni, di akhirat tidak disiksa. Atau kalau dia tobatnya nggak nasuha, Allah nggak ampuni, dia tetap disiksa di akhirat. Tapi kalau orang sudah ditegakkan hukum rajam, pasti dia diampuni. Diampuni dari dosa apa? Zina. Karena hukuman rajam, cambuk, itu bagian dari tobatnya. Baik dia lakukan ikhlas atau tidak ikhlas. Seperti si Ma'is ini kasusnya bagaimana? Begitu dia dirajam, melayu Pak. Gak kuat loro nih, waduh melayu. Dikejar mek sahabat, jatuh, diantemi, mati. Diantemi dengan baktu maksudnya ya, dilempari dengan batu, akhirnya mati. Apakah dosanya tobatnya diterima? Diterima. Kenapa? Ditegakkan hukum rajam, walaupun dia nggak ikhlas. Beda kalau suku Juhaina, wanita ini datang kepada Nabi dalam kondisi hamil, ada bukti dan dia ngaku. Setelah melahirkan, baru dia dihukum rajam. Umar bin Khattab menarik tangan Rasulullah. Gara-gara Rasulullah mau mensolati jenazahnya. Umar mengatakan, wahai Rasul, bukankah dia berzina? Kenapa kau solati? Tidak wahai Umar, dia telah bertobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Apa tobatnya? Dihukum rajam. Seandainya tobatnya ini dibagi kepada 70 orang penduduk kota Madinah, niscaya bisa mengcover 70 orang penduduk Madinah. Kenapa? Karena dia ikhlas menyerahkan nyawanya kepada Allah. Dia ikhlas ngaku, dan ketika dirajam dia diam saja, dirasakan sampai akhirnya dia mati. Inilah tobat yang ikhlas. Beda dengan si Ma'is. Tapi tetap kalau hukum rajam ditegakkan, dia diselesaikan, dibersihkan dari dosa zina. Kalau tidak ditegakkan hukum rajam atau yang lain, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan diampuni, kemungkinan tidak diampuni. Dia akan disiksa nanti di kubur atau di akhirat. Nah, siapa yang tahu diampuni atau tidak? Allah. Tentunya seandainya tidak ditegakkan hukum rajam, kita harus berusaha semampu kita, sekuat kita agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan Allah tahu siapa yang betul-betul tobat nasuha dan siapa yang main-main. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.